sebelum kita mengenal Tuhan, Tuhan sudah mengenal kita. Sebelum kita mengenal kualitas Tuhan, Tuhan sudah mengenal kualitas hidup kita. Sebelum kita memutuskan untuk berelasi sama Tuhan, Tuhan itu sudah tahu kok, sudah memilih kita jauh-jauh hari. Buktinya apa? Kita lihat. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi kelima di bulan Januari tahun 2024. Saudaraku, kados pundi kabaripun? Wah, Romo Yosef baru 3 hari di Jogja aja udah bahasanya Jawa. Saudaraku yang terkasih, apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Saudaraku, di samping saya ini ada sebuah jendela yang sangat besar. Dari dalam ruangan saya bisa melihat Gunung Merapi yang tinggi menjulang, gagah, indah, dan cantik. Saudara-saudara, kalau saya buka jendela ini, ada hawa segar masuk. Betul-betul bisa healing. Betul-betul membawa kita pada rasa syukur. Kita semakin kecil di hadapan Allah Sang Pencipta. Nah, saudara-saudara, demikian pun kitab suci sebetulnya adalah sebuah jendela. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita bisa mengenali siapa Tuhan Yesus, bagaimana caranya berbicara, bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan para murid-muridnya. Nah, dalam video kali ini saudara-saudara, relasi antara Tuhan Yesus dengan para muridnya, khususnya murid-muridnya yang pertama, sebagaimana yang diceritakan dalam Injil Yohanes, bisa membantu kita untuk mendalami doa-doa kita. Bukan isi doanya melulu, tetapi bagaimana relasi yang tercipta ketika kita berdoa. Siapa sih Tuhan yang kita ajak bicara dalam doa? Apakah dalam doa hanya kita manusia yang berbicara, memohon, meratap, menangis? Atau ada dimensi yang lain yang membawa kita pada relasi yang lebih mendalam lagi? Saya mau membawa Anda untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama dalam Injil Yohanes. Sebagaimana kita sudah tahu, ada 2 murid Yohanes Pembaptis yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis, ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis tentang Yesus Kristus. Lihat, inilah anak domba Allah. Nah, kemudian saudara-saudara dikatakan di Yohanes bab 1 ayat 37. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Saudara-saudara yang terkasih, inilah kalimat pertama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus yang ditulis dalam Injil Yohanes. Apa yang kamu cari? Maksudnya apa sih, Romo? Kok bisa begitu? Kalau Anda buka Yohanes bab 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai di ayat 2, 3, 4, terus sampai ayat 14 sampai ayat 18, tidak dikatakan Tuhan Yesus berkata sesuatu. Demikian juga di Yohanes bab 1 ayat 19 sampai ayat 28. Itu tidak dikatakan Tuhan Yesus berbicara sesuatu. Demikian juga di ayat 29 sampai 34. Tuhan Yesus tidak bereaksi sesuatu, tidak berkata-kata sesuatu. Baru di ayat 38 ini, Tuhan Yesus berkata kepada 2 murid pertamanya. Salah satunya namanya Andreas. Apa yang kamu cari? Saudara-saudara yang terkasih, pemilihan kata-kata Tuhan Yesus yang diucapkan di awal Injil Yohanes ini pasti bukan sebuah kebetulan, pasti punya maksud. Artinya apa? Ketika kita membaca kitab suci, khususnya Injil Yohanes, kita ditanya sebetulnya sama Tuhan Yesus, apa yang kamu cari? Demikian juga Tuhan Yesus berkata kepada diri kita dalam hidup kita, apa sih yang kamu cari? Ketika saya sebagai seorang imam, seorang pengajar, seorang konten kreator, Tuhan Yesus juga bertanya, apa yang kamu cari? Bagi Anda, bapak keluarga, ibu rumah tangga, businesswoman,
seorang oma, opa, seorang aktivis, seorang pelayan gereja, seorang anak, seorang pelajar. Apa yang kamu cari? Kata-kata Yesus ini kalau Anda dalamin ya, dalam betul-betul mau ketika Anda lagi di atas ataupun lagi di bawah, ketika Anda betul-betul lagi bingung, ketika Anda betul-betul lagi terpuruk, ketika Anda lagi sukses, ketika karir Anda sesuai dengan apa yang Anda impikan, itu Tuhan bertanya kepada kita, apa yang kamu cari? Kadang-kadang kita nggak berani jawab atau kita nggak bisa jawab. Tiba-tiba netes aja air mata gitu. Coba ini ya betul-betul di ruangan adorasi, ketika Anda pergi ke gereja, ketika gedung gereja masih kosong, Anda tatap itu tabernakel, tatap salib Tuhan, tatap altar suci, Anda berlutut atau Anda duduk, lalu coba dengar ketika Tuhan berbicara pertama kali kepada Anda, apa yang kamu cari? Kalimat pertama yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini adalah yang menarik, sebuah kalimat pertanyaan. Namanya kita ditanya sama orang, kita harus apa? Ya harus jawab dong. Apalagi yang bertanya adalah Tuhan sendiri. Jadi saudara-saudara, untuk memulai sebuah relasi antara Yesus dengan para muridnya, awalnya adalah sebuah dialog, sebuah komunikasi, dua arah. Bukan Tuhan Yesusnya yang ngomong terus atau para muridnya yang ngomong terus, tapi sebuah dialog. Tuhan Yesus sendirilah yang membuka pintu dialog itu. Yesus nggak diemin, Yesus nggak meneng wae, tapi membuka pembicaraan. Nggak gampang loh kalau kita ketemu orang asing, orang yang baru kita kenal langsung buka dialog itu. Kadang-kadang kita gengsi, kadang-kadang kita malu, kadang-kadang kita minder, kadang-kadang kan kita tebak-tebak, ini orang mau nggak ya diajak ngomong ya. Tapi Tuhan Yesus yang dipilih oleh Tuhan Yesus adalah sebuah pertanyaan, apa yang kamu cari? Saudaraku, apakah kalau saya bertanya kepada Anda, pertanyaan Tuhan Yesus ini, apa yang Anda cari dalam hidup? Romo, saya udah dapat semua yang dimimpikan oleh manusia, Romo. Tetapi entah mengapa jauh dalam diri saya merasakan kekosongan misalnya. Atau Romo, dari dulu saya mengejar-ngejar kekayaan, hidup sukses tapi belum juga bisa tercapai. Sepersepuluhnya aja belum, Romo. Saudara-saudara, pertanyaan Tuhan Yesus ini bukan sebuah pertanyaan yang mengundang jawaban manusia pada kegagalan, tapi sebuah pertanyaan mengulik-ngulik identitas kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah yang berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka silakan jawab pertanyaan ini dalam hatimu. Apa sih yang Anda cari? Apa? Jangan-jangan apa yang kita cari, apa yang kita kejar selama ini tidak membawa diri kita pada kebahagiaan. Malahan sebaliknya. Jadi ini saudara-saudara. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Injil Lukas, Matius, atau Markus ketika Yesus digoda oleh iblis di padang gurun. Coba Anda perhatikan deh. Ini saya terinspirasi oleh khotbahnya Bapak Paus Fransiskus di mana beliau mengatakan, ketika Tuhan Yesus berbicara dengan iblis, Tuhan Yesus tidak membuka sebuah dialog. Betul-betul. Tuhan Yesus itu tegas ketika berhadapan dengan iblis. Anda bisa simak nanti, baca sendiri, iya ya. Tuhan Yesus tidak membuka sedikit pun celah iblis untuk berdialog. Maka di sini kita bisa belajar nih. Ketika kita melihat jendela, oh Tuhan Yesus itu dulu begitu toh. Maka ketika kita digoda oleh kuasa jahat, kita digoda oleh perbuatan-perbuatan jahat, oleh dosa, jangan sampai ada kompromi. Sebab apa? Kalau kita membuka sedikit saja dialog dengan iblis, dia akan menguasai kita. Karena dia lebih pintar dari kita, dia lebih cerdik dari kita. Itu saudara-saudara. Makanya sebuah dosa besar selalu diawali dengan dosa-dosa kecil bukan? Ketika manusia berkompromi dengan si jahat, maka hancurlah hidupnya. Betul-betul dikuasai oleh kejahatan itu. Baru sadar bukan? Tuhan Yesus tidak pernah berkompromi. Ketika diminta untuk mengubah batu menjadi roti,
Tuhan Yesus tidak terpancing sedikit pun untuk membahas itu. Tuhan Yesus pakai kekuatannya apa? Firman Tuhan. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap sabda yang keluar dari mulut Allah. Lihat. Lalu iblis mundur. Diam langsung. Enggak mencoba untuk mengajak diskusi lebih panjang lagi. Maka iblis mencoba kesempatan yang kedua. Ketika membawa Yesus ke bumbungan bait Allah. Disuruh menjatuhkan diri. Yesus juga tidak kompromi di situ. Ada tertulis ketika diperlihatkan semua kekayaan dunia, di mana iblis minta disembah, Tuhan Yesus juga tidak kompromi. Itu saudara-saudara, betul-betul kekuatan Tuhan Yesus adalah firman Allah sendiri yang mengajak kita para muridnya sekali-sekali jangan kompromi dengan si jahat. Sedikit kita buka celah kita, masuk dia dan menguasai kehidupan kita. Maka perlu ketegasan. Seringkali kita untuk berhenti dalam tindakan dosa, berhenti kita mau bertobat, kitanya nggak tegas. Oh, saya udah putus kok Romo sama selingkuhan saya, tapi ya masih chatting-chattingan, masih ya mikir-mikir segala macam. Kita sendiri enggak tegas. Ketegasan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus menjadi sangat penting buat kita. Belajar sesuatu kan dari hal ini. Kemudian ketika kita lihat, mereka berkata kepada Yesus, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Lihat saudara-saudara, pintu yang dibuka oleh Tuhan Yesus kepada dua murid Yohanes Pembaptis ini untuk berdialog ditanggapi secara positif. "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Nah, Tuhan Yesus menariknya saudara-saudara, sebetulnya tidak menjawab di mana dia tinggal. Di Jogja, di Jakarta, di Bethlehem, di Nazaret. Tuhan Yesus menjawabnya apa? "Marilah dan kamu akan melihatnya." Lihat saudara-saudara, bukan sebuah teori, kata-kata, informasi, tapi sebuah ajakan. Ayo tinggallah bersama aku. Mari ikutlah aku. Luar biasa. Dialog yang bisa membawa manusia, murid-murid pertamanya ini untuk hidup mengikuti dia. Melihat di mana Yesus tinggal dan mengalami pada akhirnya tinggal bersama Yesus. Dikatakan mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Itulah relasi yang lebih mendalam dan mendalam lagi. Dikatakan salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Nah, kita bisa melihat nih, ternyata sudah tinggal di dalam Yesus bukanlah tujuan akhir, bukanlah sebuah garis finish. Tetapi kita bisa belajar dari Andreas, bagaimana Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Dan ia membawa Petrus kepada Yesus. Jadi Andreas setelah melihat sendiri, ngalamin sendiri, Yesus tinggal di mana, tinggal bersama-sama dengan Yesus, dia cari saudaranya, dia memberi kesaksian. Kesaksian yang positif. Dan Andreas membawa Petrus kepada Yesus. Itulah saudara-saudara lingkaran hidup Kristiani. Jangan kita belum punya relasi yang mendalam dengan Yesus, kita udah ngajak-ngajak orang. Pasti gagal. Pasti orang yang kita ajak gagal. Karena orang itu akan melihat, dah kamu aja yang ngajak aku begitu hidupnya. Sama aja. Tetap jahat. Tetap selintas-selintut hidupnya. Itu dia saudara-saudaraku yang terkasih. Nah, kemudian Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Saudara-saudara, mungkin hal ini sesuatu yang sederhana. Tetapi saya pernah mengatakan bahwa kalau seseorang memberi nama kepada pribadi yang lain, itu bukan sesuatu yang biasa. Ingat ketika Allah ketika menciptakan Adam dan Hawa, Adam diberi kuasa untuk memberi nama kepada segala yang hidup. Di sini, ketika Yesus memberi nama kepada Simon, Simon adalah tanggung jawab Yesus, menjadi bagian dari Tuhan Yesus, diberi nama. Sebuah identitas baru, menjadi milik Yesus, manusia baru di dalam dia.
Nah, dikatakan, kemudian keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Lain lagi ceritanya, kemarin di Betsaida, sekarang di Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Saudara-saudara, Tuhan Yesus ini tegas luar biasa, bukan sebuah ajakan yang panjang lebar seperti misalnya agen asuransi kalau mau cari klien panjang muter-muter dulu baru to the point. Tetapi Tuhan Yesus langsung, "Ikutlah aku." Artinya apa? Kok bisa langsung begitu sih Romo? Sebelum kita mengenal Tuhan, Tuhan sudah mengenal kita. Sebelum kita mengenal kualitas Tuhan, Tuhan sudah mengenal kualitas hidup kita. Sebelum kita memutuskan untuk berelasi sama Tuhan, Tuhan itu sudah tahu kok. Sudah memilih kita jauh-jauh hari. Buktinya apa? Kita lihat. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia." Saudara-saudaraku, apakah Anda tadi langsung ingat? Kami telah menemukan Dia. Artinya, selama ini Filipus adalah orang yang mencari. Sepanjang hidupnya sebelum dia berjumpa dengan Yesus, dia mencari, bukan? Dia cari sepanjang hidupnya kebenaran, sabda, Mesias, sang penyelamat. Dia cari betul-betul. Kemudian, betul-betul ini pertanyaan Yesus tadi di awal, apa yang kamu cari? Filipus adalah orang yang menemukan apa yang dia cari. Itu adalah berkat yang luar biasa. Nah, ketika dia menemukan, dia tidak sendirian, dia tidak dekap untuk dirinya sendiri. Dia berkata, "Kami telah menemukan Dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Jadi ini Filipus ini betul-betul mencari, tapi mencarinya nggak salah-salan. Tadi dia katakan dia mendalami Taurat, dia mendalami kitab nabi-nabi. Betul-betul luar biasa. Nah, dia berjumpa dengan Nathanael, bukan? Dikatakan Nathanael langsung bereaksi. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Karena Nazaret itu hanya kota kecil, saudara-saudara. Nggak ada. Jarang sekali disebut dalam perjanjian lama. Dikatakan, kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Itu kata-kata siapa tadi, saudara? Ya, kata-kata Tuhan Yesus kepada Andreas, kepada Simon, "Mari dan lihatlah." Sekarang, Filipus yang sudah tinggal bersama-sama dengan Yesus berkata ajakan yang sama, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Begitu dikenal, meskipun baru pertama kali ketemu, tetapi betul-betul membuat Nathanael heran. "Bagaimana engkau mengenal aku?" Lihat saudara-saudara, Yesus menjawab, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah. Engkaulah raja orang Israel." Yesus menjawab, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Saudara-saudaraku terkasih, sungguh luar biasa relasi Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Yang kita baca tadi di awal perjalanan para murid mengikuti Yesus. Yesus lebih dulu mengenal, Yesus lebih dulu memilih, Yesus sudah mempersiapkan para murid ini. Yesus betul-betul sudah tahu bagaimana reaksi para murid ini nanti. Maka dari itu saudara-saudara, bagi Anda yang ragu, bagi Anda yang lagi menimbang-nimbang, apa betul Tuhan mengasihi aku? Apa betul aku bisa berkembang di jalan Tuhan seperti ini, dalam gereja seperti ini? Saudara-saudara, sebelum kita memutuskan untuk ikut Tuhan, sebelum kita memutuskan untuk bertobat, untuk hidup betul-betul di jalan Tuhan, Tuhan sudah lebih dulu kenal sama kita. Tuhan sudah tahu dulu kualitas kehidupan kita, bahwa kita bisa dan sanggup. Tinggal bagaimana kita menjalaninya. Saudara-saudara yang terkasih, bacalah firman Tuhan seperti jendela.
Ketika kita melihat jendela, kita bisa melihat wawasan kita lebih luas. Tidak seperti katak dalam tempurung. Kita yang salah, kita yang buruk, kita yang jelek. Atau sebaliknya, kita yang paling benar, kita yang paling suci. Perluas wawasanmu. Betul-betul lihat panorama yang lebih indah di luar sana. Karena apa? Firman Tuhan membawa kita pada sebuah kasih karunia Allah yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Maka dari itu saudara-saudaraku, saya Romo Yosef dari kota Yogyakarta akan mengajak Anda jalan-jalan melihat padi yang hijau, melihat gunung, melihat jalan-jalan, melihat kuliner-kuliner yang indah. Semoga saya berharap suatu saat nanti Anda boleh berkunjung ke tempat yang saya kunjungi ini. Saya jadi kasih bonusnya buat Anda lewat video ini, nanti Anda sendiri yang pergi ya. Saya berdoa buat Anda, semoga Anda sehat selalu dalam sukacita. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kehidupan kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kehidupan kita. Kuasa Allah bekerja dalam nama Yesus. Tuhan yang menjadikan kekuatan kita. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati. Halo guys, dari ketinggian di kaki langit kita akan melihat bagaimana kuasa kasih Tuhan hadir dalam ciptaannya. Maka Tuhan tuh sayang banget sama kita semua. Sayangnya manusia kurang bersyukur. Maka dari itu bersyukurlah bersama firman Tuhan. Bye.